Hai semuanya, di episode kali ini gue mau bercerita tentang seorang sahabat yang baru aja lulus dari sekolah kehidupan. Dia orang paling ceria yang pernah gue kenal. Jujur, waktu dengar kabar duka ini, gue langsung lemes, selemes-lemesnya. Karena beberapa hari lalu, gue masih sempat kirim pesan singkat di WA buat nanyain kabar. Soalnya dia bikin status urgent dan gue worried banget. Jadi gue kirim pesan sama dia buat nanyain kabar dan dia bilang semua baik-baik aja. Pesan terakhir yang dia kirim cuman makasih ya teh. Teteh juga selalu semangat ya. Udah 11 tahun sejak dokter bilang kalau dia menderita gagal ginjal. Ibunya juga udah pulang lebih dulu saat dia di bangku SMA, dan dia sendiri yang nganterin ayahnya buat nikah lagi. Salut. Hubungan dia sama ayahnya emang gak baik-baik aja, tapi kabar terakhir yang gue dengar kalau hubungannya sudah membaik dan dia baru merasakan indahnya punya seorang ayah lagi. Di sini gue nggak mau nyeritain tentang hubungan ayah sama anak. Gue lebih pengen cerita betapa semangatnya dia buat ngejalanin hidup. Buat gue, hidup dia tuh berat banget. Tapi Ikra, nama sahabat gue, dia selalu mandang kalau kehidupan itu ringan, disenyumin aja, dia gak bisa nangis. Karena kata dia, ya buat apa juga ditangisin. Setiap kali gue nengok dia di rumah sakit, niatnya buat ngehibur, tapi malah dia yang balik ngehibur kita dengan berbagai candaan dia. Khas Garut banget lah pokoknya. Rasanya semua yang dia hadapin tuh bener-bener ringan dan gak ada apa-apanya. Kayak gak ada beban banget gitu. Satu hal lagi yang paling bikin gue salut, otaknya tuh gak pernah berhenti buat berpikir hal-hal kreatif. Dia ngejual craft, ngejual sendal, printing, bahkan sampai ngejual jeruk. Dia tuh keren banget. Apa aja selalu dia kerjain, selalu aja ada motivasi baru, selalu aja ada inovasi baru, produk baru yang tercipta. Emang sih bukan dia yang bikin, tapi dia itu seorang marketing yang handal. Dia bisa nyambungin orang satu ke orang yang lain. Biasanya kita cuma bisa produksi barang tanpa nggak tahu harus ngejualnya kemana. Dia bakal mikir, oh ini bisa dijual ke sini, ini bisa dijual ke sini. Linknya tuh bener-bener luas banget. Saat gue terpuruk, dia ngasih motivasi sampai bantuin gue jualan mie instan sayur yang gue bikin. Waktu itu dia tuh nggak boleh makan macam-macam makanan. Bahkan buat minum aja dia dibatasin cuma 1 liter satu hari. Dia harus cuci darah seminggu 3 kali karena dia udah gak bisa pipis dan ginjalnya sama sekali gak bekerja. Dia nyoba makan mie instan yang gue bikin buat cuman mastiin kalau mie instan itu emang aman dan gak ada pengawetnya. Dan dia bilang dia bakalan ngerasain kalau misalkan ada makanan yang pakai bahan pengawet atau gak layak dikonsumsi, kayak di badannya tuh udah ada alat detektor. Saking dia sensitifnya sama makanan.
ada cerita lucu di balik jualan mie ini. Gara-gara jualan mie ini, Ikra sama bapaknya jadi ngobrol lagi. Bapaknya salah paham. Bapaknya ngerasa sedih banget nih anak sampai jualan mie buat ongkos bolak-balik Bandung, Garut, Bandung. Padahal yang gak gitu juga, dia cuma niat ngebantuin tanpa mikir ngambil untung. Ya intinya sih ada hikmah di balik kejadian. Niatnya bantuin malah jadi memperbaiki hubungan. Dulu kita juga sempat ngobrol buat bikin podcast membahas tentang kehidupannya dia, semangatnya dia, perjuangannya dia, tapi sampai akhir belum kesampaian karena kesibukan dan banyak hal. Rasanya dia tuh bukan orang yang pesakitan, dia orang yang benar-benar tangguh, orang yang selalu semangat kayak matahari. Nah, beberapa bulan sebelum gue nikah, Ikra ini nikah. Amazing banget lah. Dia dipertemukan dengan seorang gadis bernama Sally yang kerja di lembaga pelatihan kerja milik ayahnya Ikra. Nah, Sally ini salah satu asisten kalau nggak salah atau guru di situ. Nah, dia ini lulusan sekolah perawat yang berencana buat kerja di Jepang, tapi dia ngelepasin itu dan mutusin buat nikah sama Ikra, nemenin Ikra sampai akhir. Salut banget buat Sally. Jujur, gue gak bisa berhenti bilang salut. Emang bener-bener harus disalutin. Gue seneng banget dengar kabar itu. Sekarang Ikra udah gak sendiri lagi. Perjalanan Garut Bandung yang gak deket selalu ditemenin sama Sally. Ikra itu harus bangun jam 2 pagi buat siap-siap ke Bandung buat cuci darah yang biasanya dimulai jam 6 pagi. Hebatnya lagi nih, neneknya sama pamannya ini punya perkebunan jeruk Garut. Nah, dia tuh ngerasa sedih ngelihat si jeruk-jeruk itu tuh cuma jatuh dan gak tahu disalurin kemana. Akhirnya dia bawa si jeruk-jeruk itu ke Bandung. Dia nawarin sama kita-kita, dan dia selalu bawa jeruk saat masa panen itu sekitar 15 kilo, bahkan mungkin lebih, di motornya yang dikasih nama Denok. Itu motor perjuangan banget lah. Jadi malam-malam Ikra bawa jeruk yang udah disiapin pakai motor, lewatin hutan sampai ke Bandung, dan dia harus cuci darah. Gue gak bisa bayangin sekeras itu perjuangannya dia. Dan ada lagi perjuangan dia yang lain yang gak bisa gue ceritain karena banyak banget. Terus sekarang Ikra udah gak sakit lagi. Dia udah ketemu sama ibunya yang benar-benar dia sayangin, dan dia ninggalin banyak semangat khususnya buat gue dan buat teman-temannya, buat sahabat-sahabatnya, buat istrinya. Gue yakin dia gak mau ditangisin, dan gue yakin dia pasti masih bisa bercanda dan menghibur kita kalau dia masih ada. Dan gak lupa buat ngasih ide-ide usaha biar kita semua bangkit. Sakitnya Ikra gak bikin dia berhenti buat bersinar. Kayak yang selalu dia bilang, akhirnya bisa lulus dari sekolah kehidupan, pergi buat cuci darah, dibilang ngecas, dan badannya yang udah ditanam mesin buat bantu cuci darah, dia bilang sekarang gue jadi Iron Man. Dia tuh orang yang benar-benar kocak banget lah. Ikra orang hebat pernah gue kenal. Allah bikin kita ketemu, dan sekarang lo ada di hati kita semua. Semua orang sayang sama lo. Dan satu hal yang belum sempat gue bilang adalah makasih. Makasih lo udah ngasih inspirasi sama jalan Ikra. Ini bukan akhir dari semuanya.
Semoga Allah melapangkan kuburmu, menghapuskan semua dosa-dosamu, dan menerima ibadah serta amal kebaikanmu. Semoga Ikra mendapatkan tempat terbaik yang Allah kasih bersama ibunda tercinta. Tugas Ikra sudah selesai di dunia. Ikra sudah lulus dengan nilai terbaik. Semoga kita bisa lulus dari sekolah kehidupan ini dengan nilai terbaik. Amin. Video kali ini gue dedikasikan untuk Ikra Negara Atmaja.